Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Ya teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi men-share sebuah info rekomendasi tanaman hias. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan hadir dan membagikan rekomendasi tanaman hias, yang mana tanaman hias yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan kali ini adalah tanaman-tanaman hias yang mana dia kuat untuk ditanam di pekarangan milik teman-teman, dan dia juga kuat apabila terpapar hujan secara langsung. Nah, jadi memang dalam musim hujan ini biasanya tanaman-tanaman itu tidak semuanya akan kuat bertahan. Apabila dia terpapar hujan secara terus-menerus, itu biasanya tanaman akan mengalami layu, kebusukan akar, atau mungkin batangnya yang membusuk dan lain-lain, atau penyakit tanaman-tanaman lain yang bisa timbul karena terpapar hujan secara langsung. Nah, tetapi tanaman-tanaman yang akan saya share pada kesempatan kali adalah tanaman hias yang menjadi pasti kuat apabila dia terkena hujan secara langsung. Nah, apa saja untuk tanaman hias tersebut? Tetap terus saksikan rekomendasinya hingga selesai. Ya teman-teman, kembali lagi ke pembahasan utamanya untuk rekomendasi tanaman hias yang dia tahan terhadap cuaca penghujan atau musim penghujan. Nah, rekomendasi yang pertama ini adalah salah satu tanaman yang cukup legend, yang mana dulu pun juga banyak sekali orang yang berbondong-bondong menanamnya, dan jenis tanamannya atau jenis bunganya pun juga banyak, yaitu adalah tanaman bougainville. Pasti kalian pernah lihat atau pernah dengar kan untuk tanaman ini? Ya. Jadi untuk bougainville ini adalah salah satu tanaman yang sangat sering dimiliki orang di setiap pekarangan rumah. Nah, selain memiliki bunga yang cukup indah, tanaman bougainville ini juga terkenal karena ketahanannya dalam berbagai macam cuaca, baik itu untuk musim kemarau maupun untuk musim penghujan. Nah, jadi memang karena bentuk batang dari tanaman bougainville ini bukan seperti tanaman yang lain, dia tidak empuk seperti tanaman hias tapi sedikit keras. Nah, itu adalah salah satu bentuk atau bukti bahwasanya memang tanaman bougainville ini dia cukup kuat apabila ditanam pada musim kemarau maupun musim penghujan. Jadi terlebih khusus lagi untuk musim penghujan, tanaman bougainville ini pun juga kuat apabila ditanam di pekarangan dan terkena atau terpapar hujan secara terus-menerus. Untuk tanaman kedua, ini salah satu jenis tanaman yang juga cukup famous di masyarakat, yaitu adalah tanaman geranium. Nah, ada nama lainnya itu adalah tapak dara, atau juga ada yang menyebutnya dengan vinca, yang mirip sekali bunganya. Jadi untuk geranium ini adalah salah satu jenis tanaman hias yang dia juga cukup kuat apabila ditanam pada musim penghujan. Geranium ini sendiri juga dia memiliki ciri khas bunga, warna bunga yang bermacam-macam, ada yang berwarna putih, pink, dan lain-lain banyak. Jadi memang tanaman geranium ini dia cukup kuat apabila ditanam di pekarangan di musim penghujan. Malah pengalaman mengatakan bahwasanya tanaman geranium ini membutuhkan banyak air juga. Jadi memang apalagi di musim penghujan, air kan juga berlimpah. Jadi itu pun cocok dengan tanaman geranium yang mana dia membutuhkan air juga untuk berfotosintesis dan berkembang biak dan lain-lain. Dan untuk yang ketiga, rekomendasi tanaman yang ketiga itu adalah tanaman yang dia cukup famous juga. Pasti teman-teman pernah lihat tanaman ini, yaitu adalah tanaman Kamboja Bali. Tanaman Kamboja Bali ini dia terkenal karena dia memiliki banyak warna bunga, dan juga memiliki aroma bunga yang sangat khas, sangat harum lah ya. Nah, tanaman Kamboja Bali ini teman-teman pasti tahu dia berukuran cukup besar, tinggi, dan lain-lain. Nah, tidak mungkin tanaman yang dia bisa tumbuh besar dia tidak kuat terhadap cuaca penghujan. Nah, jadi memang saya merekomendasikan tanaman Kamboja Bali ini memang karena dia memiliki ketahanan tersebut. Nah, karena memang banyak tanaman-tanaman Kamboja yang dia sampai dapat tumbuh tinggi besar, itu juga karena kemampuannya dalam bertahan di segala cuaca, baik itu cuaca musim kemarau ataupun musim penghujan. Jadi memang tanaman ini juga rekomen apabila teman-teman ingin menanamnya di musim penghujan ini. Tapi mungkin teman-teman perlu sedikit waspada pada masa penanaman awalnya, karena memang mungkin tanaman ini pastilah ya dia butuh waktu untuk penyesuaian diri terlebih dahulu. Tapi apabila tanaman ini sudah cukup menyesuaikan diri dengan lingkungan, di musim apapun tanaman Kamboja Bali ini pun pasti akan kuat dan akan bertahan di segala cuaca. Dan lanjut untuk rekomendasi tanaman yang keempat, tanaman ini pun juga pernah saya rekomendasikan pada video-video sebelumnya, yaitu adalah tanaman bunga sepatu. Nah,
bunga sepatu ini memang dia terkenal karena warna bunganya yang merah menyala, dan juga sebenarnya banyak juga jenis bunganya, ada yang bunga sepatu tumpuk atau yang tunggal dan lain sebagainya. Tanaman bunga sepatu ini memang biasa dijadikan sebagai tanaman pekarangan, yang mana tanaman pekarangan ini pasti dia tahan atau memiliki ketahanan tersendiri menghadapi segala jenis cuaca, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan. Jadi untuk musim penghujan pun sudah pasti tanaman ini kuat, karena memang dia bisa menyesuaikan diri, bahkan di beberapa situasi yang dia memiliki ukuran lahan atau tanahnya kecil, dia pun tetap bisa hidup, tetap bisa berbunga. Nah, jadi memang tanaman bunga sepatu ini termasuk jenis tanaman bunga yang cocok untuk teman-teman yang suka jenis tanaman yang dia kuat dalam segala macam kondisi, karena memang itulah kelebihan dari tanaman bunga sepatu ini. Silahkan apabila teman-teman berminat, teman-teman bisa langsung menanam tanaman bunga sepatu ini di pekarangan, karena dia tidak hanya kuat tapi dia juga memiliki bunga yang indah. Dan untuk rekomendasi yang terakhir, ini adalah jenis tanaman yang dulu sempat booming, yaitu adalah jenis tanaman Euphorbia. Nah, sebenarnya memang tanaman Euphorbia ini dia terlihat seperti tanaman gurun karena memang dia memiliki duri di sepanjang batangnya. Tanaman ini pun juga terkenal karena dia memiliki beberapa jenis atau varian bunga yang dia cukup indah. Dan khususnya untuk musim hujan ini, teman-teman tidak perlu khawatir karena tanaman ini tetap dapat bertahan hidup dan tidak mudah mati. Nah, cukup untuk perawatan pada musim hujan, cukup kalian letakkan saja tanaman ini di tempat yang terhindar dari genangan air. Nah, jadi memang penyebab tanaman Euphorbia ini apabila mati di musim hujan itu bukan karena terkena hujan, tapi karena memang kondisi media tanam yang dia terlalu berair atau terlalu basah. Bukan lembab lagi tapi basah. Nah, terlalu basah inilah yang dia dapat menyebabkan munculnya bakteri dan merusak tanaman dari akar hingga ke batang dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya perawatan cukup simpel untuk tanaman Euphorbia ini, walaupun dia terlihat seperti tanaman yang hidup di musim kemarau karena punya duri, karena dia mirip dengan kaktus. Nah, tapi sebenarnya tanaman Euphorbia ini pun juga kuat apabila di musim hujan. Nah, baik teman-teman, mungkin itu dulu. Ya, baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk tips info yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap terus saksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya, dan apabila teman-teman punya kritik, saran, pertanyaan dan lain-lain, silahkan teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya secepat mungkin. Dan teman-teman juga bisa follow di sosial media saya yang lain. Saya juga ada di Instagram. Saya juga cukup aktif di sana. Saya membagikan beberapa tips, info dan beberapa informasi lainnya lah di Instagram. Silahkan teman-teman bisa follow Instagram itu juga di @a_gardenlab. Baik, mungkin itu dulu untuk video kesempatan kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.